Assalamualaikum, selamat datang di channel Kami Komsa Learning and Singing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Learning, akar-akar persamaan kuadrat. Kita coba contoh 1, tentukan akar-akar dari min 6x kuadrat min 7x plus 5. Kalau menggunakan cara cepat, susunannya harus sesuai ya. Jadi yang di depan itu pangkatnya 2, yang di tengah pangkat 1, yang di belakang itu konstanta. Kita coba mengerjakannya. Caranya begini, kita cari dua bilangan. Dua bilangan itu nanti harus sama jika dikali. Dua bilangan itu jika dikali sama dengan hasil dari min 6 dikali dengan 5 atau hasil perkalian koefisien x kuadrat dengan konstanta. Berarti min 6 dikali 5 sama dengan min 30. Kemudian yang kedua, jika dijumlah itu harus sama dengan koefisien dari x atau yang tengah sama dengan min 7. Kita cari dua bilangannya dulu. Bilangan itu adalah negatif 10 dan 3. Kalau kita cek, negatif 10 dikali 3 itu negatif 30, negatif 10 ditambah 3 itu sama dengan negatif 7. Dari sini X1-nya sudah bisa kita cari ya. Jadi X1 caranya, kalau ini negatif langsung kita ganti jadi positif 10. Kemudian harus dibagi dengan koefisien dari X kuadratnya. Koefisiennya min 6, berarti kalau disederhanakan, akarnya itu nanti sama dengan min 5/3. Kemudian yang kedua, X2-nya juga sama. Kalau ini positif 3, kita ganti jadi negatif 3. Kemudian dibagi dengan koefisien X kuadrat min 6. Hasilnya sama dengan setengah. Jadi akar-akar dari min 6X kuadrat min 7X plus 5 sama dengan 0 itu adalah min 5/3 dan setengah. Kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Kita cari dulu dua bilangan jika dikali itu hasilnya harus sama dengan koefisien dari X kuadrat dikalikan dengan konstanta. Ini koefisiennya 1, cuma tidak ditulis ya. Berarti sama dengan 1 dikali 15, hasilnya 15. Kemudian jika dijumlah itu harus sama dengan koefisien dari yang tengah atau koefisien dari X, yaitu 8. Kita coba cari bilangannya. Bilangannya adalah 5 dan 3. Kalau kita cek, 5 dikali 3 itu 15, 5 ditambah 3 itu 8. Dari sini langsung bisa kita cari X1, kalau ini positif 5, langsung kita ganti min 5. Kemudian dibagi dengan koefisien dari X kuadratnya ini tadi 1, tapi tidak ditulis, berarti min 5. Yang ini kita tuliskan X2-nya, karena positif 3, langsung kita ganti jadi negatif 3. Dibagi dengan koefisien X kuadratnya 1 sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya itu adalah min 5 dan min 3. Kita coba contoh berikutnya. Tentukan akar-akar dari min X kuadrat plus X plus 12 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan jika dikali itu sama dengan min 1 dikali 12. Min 1 dikali 12 itu min 12. Jika dijumlah itu sama dengan koefisien yang tengah. Ini X berarti koefisiennya 1, cuman tidak ditulis ya. Kita cari dua bilangan itu. Bilangan itu adalah 4 dan negatif 3. Kita cek dulu, 4 dikali negatif 3 itu min 12. 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1. Dari sini langsung kita cari X1-nya. Karena ini 4, kita ganti jadi negatif 4. Kemudian dibagi dengan koefisien X kuadratnya itu min 1. Negatif 4 dibagi negatif 1 itu 4. Dari sini kita cari X2-nya. Kalau ini min 3, kita ganti jadi positif 3. Kemudian dibagi dengan koefisien X kuadratnya min 1. Sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya adalah 4 dan min 3. Contoh berikutnya, akar-akar dari 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan. Jika dikali, itu sama dengan 3 dikali min 8. 3 dikali min 8 itu min 24. Jika dijumlah, itu sama dengan koefisien dari x, yaitu 10. Bilangannya adalah 12 dan negatif 2. Kita cek dulu ya. 12 dikali negatif 2 itu min 24, 12 ditambah min 2 itu 10. Kita langsung cari X1 sama dengan kalau ini 12, kita ganti jadi min 12, dibagi dengan koefisien X kuadratnya 3. Min 12 dibagi 3 itu negatif 4.
Dari sini kita tentukan X2-nya. Kalau ini negatif 2, kita ganti jadi positif 2. Dibagi dengan koefisien X kuadrat. Ya, jadi akar-akarnya adalah min 4 dan 2/3. Contoh yang terakhir itu bentuknya seperti ini ya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 2X sama dengan 0. Karena tidak ada konstanta, kita tidak bisa pakai cara yang itu. Tapi ini langsung kita transitif. Masing-masing punya X, berarti boleh dikeluarkan X dikalikan X min 2 itu sama dengan 0. Kalau dicek, X dikalikan X sama dengan X kuadrat, X dikalikan min 2 itu sama dengan min 2X. Ini artinya yang depan harus sama dengan 0 dan yang di dalam kurung juga harus sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0, kemudian yang ini X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan 2. Kita coba contoh yang terakhir ya. Ini ada X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Berarti kita cari dua bilangan. Itu jika dikali sama dengan koefisien dari X kuadratnya 1, kemudian dikali dengan konstantanya min 1 sama dengan min 1. Ketika dijumlah harus sama dengan koefisien X atau yang tengah sama dengan 4. Ini kalau kita cari dua bilangannya tidak akan pernah ketemu ya. Karena kalau dikali sama dengan min 1, kalau dijumlah sama dengan 4. Jika kita menemukan yang seperti ini, maka kita harus menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu yang kita tentukan dulu adalah nilai A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini 1 cuma tidak ditulis. Kemudian B itu koefisien dari X. Koefisien dari X-nya adalah 4. Kemudian C itu dengan negatif 1. Kemudian angka berikutnya kita tentukan nilai diskriminan atau simbolnya D itu sama dengan B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C. Berarti kalau kita cari nilai diskriminannya dulu, B kuadratnya itu kita ganti dengan 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti negatif 1 sama dengan 16. Min 4 dikali 1 min 4, min 4 dikali min 1 itu plus 4. Jadi nilai D-nya sama dengan 20. Kemudian kita masuk ke rumus ABC ya. X12 itu rumusnya sama dengan min B plus minus akar D dibagi dengan 2 dikalikan A. Kita kerjakan dulu. B-nya tadi sama dengan 4, berarti kalau min B itu sama dengan min 4. Plus minus akar D, berarti sama dengan akar 20. Kita bagi dengan 2 dikalikan A. A-nya tadi sama dengan 1. Di sini ya. Yang dimaksud dengan X1 itu nanti min 4 plus akar 20 dibagi 2 kali 1. X2-nya min 4 min akar 20 dibagi 2 kali 1. Kita cari X1-nya dulu. Min 4. Kita ambil yang plus akar 20 dibagi 2 kali 1 itu 2. Min 4 plus akar 20 itu bisa kita tuliskan dengan 4 dikali 5, kemudian dibagi 2. Negatif 4 plus akar 4 itu kita keluarkan nanti jadi 2, yang di dalam akar tetap 5, dibagi dengan 2. Kalau sudah begini, karena masing-masing ini kelipatan 2, bisa kita sederhanakan. Berarti min 4 dibagi 2, nanti ditambah dengan 2 akar 5 dibagi 2. Min 4 dibagi 2 itu min 2. 2 akar 5 dibagi 2 itu tinggal akar 5. Ya, jadi ini adalah X1. Kemudian X2-nya bagaimana? X2-nya kita ngambil nilai yang negatif, berarti min 4. Kalau tadi sudah diambil yang plus, kita ngambil yang min. Min akar 20 dibagi 2. Negatif 4, min akar 20-nya kita ganti 4 dikali 5 dibagi 2. Negatif 4, ini kalau kita keluarkan jadi 2, min 2. Akar 5 dibagi 2. Masing-masing kita bagi dengan 2. Negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 itu tinggal akar 5. Jadi X1-nya sama dengan min 2 ditambah akar 5. X2-nya sama dengan min 2 dikurangi akar 5. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.